Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, pada video kali ini kita akan masuk ke bab 3, yaitu networking pada VirtualBox. Nah, di networking pada VirtualBox ini kita akan mempelajari materi reset MAC address, network mode NAT, NAT versus NAT network, dan masih banyak yang lainnya. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu reset MAC address. Nah, jadi untuk materi networking ini bisa saja kita akan menghubungkan virtual mesin dengan internet atau virtual mesin ke laptop, atau juga bisa virtual mesin dengan virtual mesin yang lainnya. Nah, kenapa sih kita harus reset MAC address saat networking pada VirtualBox? Nah, sebelumnya kita sudah punya beberapa virtual mesin yang sudah kita buat, yang dimana kedua server ini adalah duplikasi dari server utama yang kita install secara manual. Yang ini adalah cloningan, kemudian yang ini adalah Ubuntu server import, dan ketiganya ini memiliki MAC address yang sama. Jika kita ingin mempraktekkan networking, maka ketiga virtual mesin kita tidak boleh memiliki MAC address yang sama. Sebelum itu kita harus reset MAC address dari kedua virtual mesin kita. Untuk yang ini kita biarkan saja karena pada dasarnya kedua MAC address dari virtual mesin ini berasal dari MAC address yang pertama. Nah, caranya adalah teman-teman bisa klik kanan lalu klik settings. Lalu klik menu network, klik advance. Nah, di sini teman-teman bisa lihat MAC address-nya adalah 0800725E9F6A. Nah, belakangnya ini ada 9F6A. Kita close. Lalu kita lihat apakah sama dengan Ubuntu server yang pertama. Klik kanan, settings, klik network, advance. Nah, ini sama ya teman-teman, belakangnya 9F6A. Kita coba juga lihat di Ubuntu server percobaan. Settings. Nah, ini juga sama ya teman-teman, belakangnya 9F6A. Nah, supaya ketiga virtual mesin ini memiliki MAC address yang berbeda, kita bisa klik kanan, klik settings, network, klik advance, dan teman-teman bisa klik biru-biru yang di sini. Lalu akan muncul generate a new random MAC address. Nah, ini sudah berubah ya teman-teman. Kita klik OK. Setelah itu kita juga ubah yang ini, network advance, kita klik ini. Nah, ini sudah berbeda ya teman-teman. Nah, sekarang ketiga virtual mesin kita sudah memiliki MAC address yang berbeda. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi yang kedua, yaitu network mode NAT. Nah, sebelum itu teman-teman tahu nggak fungsi dari NAT? Fungsi dari NAT adalah untuk menerjemahkan IP privat ke IP publik dan sebaliknya. Nah, mudahnya NAT pada virtual mesin ini akan digunakan untuk menghubungkan antara virtual mesin dan internet. Nah, contohnya di sini saya punya virtual mesin Ubuntu server. Nanti IP privatnya Ubuntu server ini akan diterjemahkan ke IP publiknya kucing 123 atau internet yang terhubung dengan laptop saya. Nah, di sini kita akan mencoba. Sebelum itu kita setting dulu ya teman-teman. Settings. Nah, untuk networknya kalian pilih yang NAT. Ini udah NAT ya teman-teman. Kita oke. Lalu klik start. Ini di sini kita login. Nah, di sini saya akan memberikan perintah ping Google.
Nah, di sini dia sudah akses ke internet, maka dia akan menampilkan output reply from. Nah, di sini dia menampilkannya bytes 64 bytes from ya, teman-teman. Nah, setelah itu saya akan memberikan perintah IP address untuk melihat IP address dari Ubuntu servernya. Nah, untuk yang interface NPOS 3 ini, dia terhubung ke hidden interface milik CoSOS. Sedangkan hidden interface ini adalah interface tersembunyi yang dimana interface-nya tidak jelas. Jadi, dia tuh ininya nyambung antara QuestOS dan OS. Tapi ini adalah yang menyebabkan CoSOS tidak bisa mengupin ke QuestOS. Nah, di sini saya akan mencoba pin di command prompt. Tadi berapa? 10, 12. Nah, question mark ya teman-teman. Nah, ini dikarenakan interface NPOS 3 ini terhubung ke hidden interface milik CoSOS. Nah, maka dari itu tidak bisa menyambungkan CoSOS dengan QuestOS. Nah, setelah itu kita akan masuk ke materi 3, yaitu NAT versus NAT network. Nah, jika kita menggunakan NAT, maka kedua virtual mesin kita akan terhubung ke hidden interface milik CoSOS kita, yang mana ketika kita menggunakan NAT, kedua virtual mesin kita akan mendapatkan IP address yang sama, yang menyebabkan keduanya tidak bisa berkomunikasi. Nah, di sini misalnya QuestOS yang pertama IP addressnya 10.0.2.15. Nah, untuk yang kedua juga sama, IP addressnya 10.0.2.15. Nah, untuk yang kedua ini adalah jika kita menggunakan NAT network. Apa sih perbedaannya? Jika kita menggunakan NAT network, maka kedua virtual mesin kita akan tidak langsung terhubung ke hidden interface. Namun, mereka akan terhubung ke switch virtual. Nah, jadi ketika kita menggunakan NAT network, maka kedua virtual mesin kita akan mendapatkan IP address yang berbeda, yang mengakibatkan mereka dapat berkomunikasi. Nah, seperti di contoh ini, QuestOS yang pertama memiliki IP address 10.0.2.15. Nah, untuk yang kedua ini 10.0.2.7. Nah, perbedaan inilah yang membuat mereka dapat berkomunikasi. Nah, di sini saya akan coba mengecek terlebih dahulu apakah kedua VM kita sudah NAT atau belum. Coba cek. Oke, kita sudah NAT. Lanjut. Nah, ini sudah NAT semua ya, teman-teman. Nah, sekarang saya akan mencoba melihat apakah dua virtual mesin ini memiliki IP address yang sama atau berbeda. Nah, di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu. Lalu yang ini juga login. Lalu yang ini juga kita coba login. Nah, setelah itu saya akan mencoba perintah IP address. Yang ini juga ya, teman-teman. Oke, address. Lalu, nah, untuk yang Ubuntu server yang ini dia memiliki IP address 10.0.2.15, dan untuk yang Ubuntu server cloning dia juga memiliki IP address 10.0.2.15. Nah, kedua virtual mesin ini memiliki IP address yang sama karena mereka menggunakan NAT. Dimana jika kita menggunakan NAT, kedua virtual mesin ini tidak bisa berkomunikasi karena memiliki IP address yang sama. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan NAT network.
Sebelum itu teman-teman harus download dulu VirtualBox yang versi 6.1 karena di VirtualBox versi 7 belum ada fitur networknya. Di sini kita bisa klik File, Preference, klik Network, dan di sini teman-teman bisa menambahkan NAT network. Nah, di sini karena saya sudah, kita tinggal klik OK saja. Lalu yang clone juga sama File, Preference, Network, NAT network. Oke. Nah, kemudian kita setting dulu ya teman-teman. Network, NAT network. Oke. Baik, oke. Nah, di sini saya akan mencoba merunning dua VM ini. Nah, di sini kita login dulu ya, teman-teman. Oke, sebelum itu saya akan mereset IP address-nya dengan perintah sudo dh client min add dan post 3. Kemudian masukkan password. Nah, kita cek apakah IP address-nya udah hilang. Nah, di sini sudah hilang ya teman-teman. Kemudian kita ketik lagi sudo dh client dan post 3 tanpa binr. Kita cek IP address-nya. Nah, di sini sudah tercantum IP address-nya adalah 10.0.2.4 ya teman-teman. Nah, kemudian yang Ubuntu server cloud juga kita sama. Kita ketikkan sudo dh client min add post 3. Masukkan password. Lalu cek IP address. Nah, setelah itu kita ketikkan lagi sudo dh client post 3. Nah, di sini kita sudah mendapatkan IP address-nya ya teman-teman. IP address-nya adalah 10.0.2.4. Nah, ini beda ya teman-teman antara Ubuntu server dan Ubuntu server clone-nya. Kemudian kita akan coba ping IP address Ubuntu clone di Ubuntu server. Sini kita ketikkan ping 10.0.2.4. Nah, jika sudah seperti ini, artinya praktek network di kedua VM kita bisa berkomunikasi. Nah, sekarang kita masuk ke materi bridge network. Nah, sebelumnya saat di NAT network kita masih menumpang di hidden interface host OS. Sedangkan ketika kita menggunakan mode bridge network,
dia akan menyesuaikan IP internet yang terhubung oleh host OS. Di sini misalnya saya memiliki virtual machine Ubuntu server percobaan dengan menggunakan mode Bridge Network. Dia akan terhubung dengan IP yang terhubung dengan host OS milik saya. Misalnya di sini IP dari internet King 123. Oke, kita sekarang akan cek virtual machine dengan mode Bridge Network. Nah, sebelum itu kita setting dulu ya teman-teman. Kita klik network, base adapter, lalu pilih yang paling atas sendiri. Klik OK. Nah, setelah itu kita running. Nah, di sini login dulu ya teman-teman. Nah, di sini saya akan memberikan perintah IP address untuk mengecek berapa IP address dari Ubuntu server ini. Nah, IP addressnya di sini 192.168.1.105 ya teman-teman. Yang mana ini IP addressnya sama dengan IP address milik internet yang terhubung ke host OS saya. Di sini kita akan coba cek ya teman-teman. Kita buka control panel, lalu networking internet, networking sharing center, wifi, details. Nah, ini sama ya teman-teman seperti yang tadi di Ubuntu server percobaan. Kita close. Nah, setelah itu kita bisa langsung ping google.com. Nah, ini artinya sudah bisa ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita ke materi host only network. Sebelumnya di NAT dan di NAT network, cara menghubungkannya melalui hidden interface. Jadi tidak jelas itu IP-nya dapat dari mana. Nah, sedangkan di host only network ini kita menghubungkannya melalui host only interface. Jadi jelas ya, kita akan mendapatkan IP yang berbeda, yaitu yang menyebabkan Quest OS dan host OS ini dapat saling berkomunikasi. Nah, sekarang kita langsung lihat host only yang ada pada host OS kita. Kita bisa cari di view. Kita bisa cari di view network connection. Kemudian kita pilih VirtualBox host only network. Nah, di sini host only-nya adalah milih host OS kita. Kita lihat detailnya. Nah, langsung aja sekarang kita praktek ya teman-teman. Nah, sebelumnya kita setting dulu ya teman-teman. Pilih network, terus kita ganti ke host only adapter. Lalu untuk namanya ini kita samakan seperti host OS kita. Nah, setelah itu login, kita ketikkan. Dari sini kita ketikkan sudo dhclient -r dan pastikan. Masukkan password. Nah, kemudian ketikkan sudo dhclient dan pastikan tanpa WinR ya teman-teman.
lalu cek IP address-nya. Nah, ini IP address-nya sama ya, seperti VirtualBox host on network. Nah, sekarang kita akan coba ping. Nah, kalau seperti ini artinya tidak bisa ya teman-teman, karena memang defaultnya kalau kita ping dari virtual machine ini tidak bisa. Kita akan coba ping di komen 192.168.101. Nah, di sini reply from ya teman-teman. Nah, kenapa sih kita ngeping dari virtual machine ke komputer kita tidak bisa, tetapi dari komputer ini bisa? Itu karena dari komputer kita ada Windows Defender Firewall, yang mana tujuannya adalah membuat komputer kita terlindungi. Maka dari itu, kita tidak bisa mengeping dari virtual machine ke komputer kita. Nah, sekarang kita akan mematikan Windows Defender Firewall-nya dengan cara kita pergi ke Windows Defender Firewall. Kemudian klik Turn Windows Defender Firewall. Kemudian klik yang Turn Off. Ini juga. Lalu klik OK. Nah, sekarang kita akan coba ping yang di VirtualBox. Ping 192.168.56.1. Nah, ini reply ya teman-teman, karena Windows Defender-nya tadi kita matikan. Nah, setelah kalian praktek ini, kalian bisa mengaktifkan kembali Windows Defender-nya, karena ini sangat bahaya jika dimatikan. Kita turn on kan lagi ya teman-teman. Klik. Kemudian klik OK. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu internal network. Nah, di sini jika kita menggunakan mode internal network, maka ini tidak ada sangkut pautnya dengan host OS. Jadi, internal network ini digunakan untuk menghubungkan sesama virtual machine. Nah, langsung saja di sini saya akan mencoba. Sebelum itu kita setting dulu. Kita akan ganti networknya ke internal network. Untuk namanya di sini saya menuliskan internal 1. Klik OK. Kemudian yang Ubuntu Server Clone juga sama. Network. Pilih yang internal network. Nah, karena kita ingin menghubungkan kedua virtual machine, kita harus menggunakan nama internal network yang sama. Nah, di sini sama ya, seperti sebelumnya, internal 1. Nah, kemudian di sini saya akan merunning keduanya. Nah, di kedua virtual machine ini pada saat booting itu tidak akan masuk karena virtual machine kita ini request IP address, sedangkan tidak ada yang memberikan IP address tersebut. Karena pada saat running tidak ada IP address, maka kita harus melakukan static IP address. Nah, caranya di sini kita setting dulu Ubuntu servernya. Klik network. Lalu yang ini kita ubah ke bridge adapter. Lalu klik OK. Lalu yang Ubuntu Server Clone juga kita ubah menjadi bridge adapter. Lalu kita akan mencoba running.
Kita login dulu. Nah, setelah login kita bisa ketikkan perintah sudo nano spasi slice etc slice net plan slice 00 minus, lalu teman-teman bisa klik tab yang ada di keyboard laptop teman-teman, lalu enter. Kita masukkan password. Nah, di sini saya akan mengganti DHCP 4-nya atau menonaktifkan request IP address-nya ya teman-teman, dengan cara kita ganti DHCP ini menjadi no. Lalu enter dan kita pasin biar pas sama DHCP-nya. Lalu ketikkan addresses. Lalu di sini kita bisa kurung, lalu masukkan IP address untuk Ubuntu servernya. Itu 92.1.1/24. Kita kurung lagi. Kemudian teman-teman bisa klik Ctrl X, lalu klik Y dan enter. Nah, di sini kita bisa langsung ketikkan sudo plan apply, lalu klik enter. Kemudian kita lakukan hal yang sama ke Ubuntu server core-nya juga. Kemudian kita juga ganti yang ini DHCP-nya menjadi no, lalu enter. Ketikkan ada kita Ctrl X. Enter. Sini bisa ketikkan lagi sudo netplan. Di sini kita akan langsung setting saja, klik network, lalu kita ubah networknya menjadi internal network. Lalu kita akan coba start. Nah, di sini teman-teman bisa login terlebih dahulu. Nah, kemudian kita bisa ketikkan perintah IP address. Nah, lalu di sini IP-nya sama seperti yang kita berikan pada video yang sebelumnya ya teman-teman. Lalu juga kita akan cek IP address di Ubuntu server yang satunya. Kita login dulu, lalu ketikkan IP address. Nah, setelah itu kita akan mencoba ping
menggunakan IP pada VM kedua. Di sini kita ketikkan ping 192.168.1.1 enter. Nah, selanjutnya kita akan coba pada VM yang satunya ya teman-teman. Kita akan mencoba ping menggunakan VM yang satunya. Nah, IP address-nya 192.168.1.2. Sekian video dari saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video saya yang selanjutnya ya teman-teman. Dadah.